Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Di sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan karya Ustaz Amin Al-Bait hafizahullah jalla wa ala. Dan tema di kesempatan kali ini berkaitan tentang Yahudi dan Sokok. Yahudi dan Sokok. Penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di bagian ini kita akan melihat sebuah realita yang sangat unik. Realita tentang orang Yahudi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Realita ini menjadi catatan sejarah sehingga masyarakat generasi setelahnya bisa mengambil pelajaran darinya. Ya. Tentu zaman sekarang bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Makanya di sepertiga isi Quran itu kisah zaman. Maka di antara fungsinya untuk diambil pelajaran. Kalau buruk ya ditinggalkan, kalau baik contoh. Itu maksudnya. Meskipun sangat memungkinkan pelanggaran semacam ini akan terulang. Seperti kata orang bijak, sejarah itu berulang. Yang berbeda hanya pelaku dan dimensinya. Ya, kejadian ya sama-sama saja. Pembunuhan dari dulu ya ada. Hanya pelakunya yang berbeda. Waktunya berbeda. Kebiasaan sogok merupakan penyakit kronis yang dulu pernah dialami masyarakat Yahudi. Ya. Jadi kita sebut Yahudi bukan Israel. Ya. Walaupun Israel sudah dalam artian menjadi nama negara mereka, tetapi sebagian para ulama mengatakan, atau sebagian mengatakan, ya, dan ulama atau sebagian mengatakan bahwa Yahudi itu istilah untuk satu kelompok yang mereka menisi ajaran Nabi Musa. Jadi sebagian ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi itu istilah untuk satu kelompok yang menyelisihi ajaran Nabi Musa. Adapun Israel itu nama lakab dari Nabi Yakub. Sehingga sebagian tidak mau menyebut dengan seperti ini. Para pemuka Yahudi, baik pemuka agama maupun para kepala sukunya, artinya jika Anda mengetahui ada pejabat atau aparat yang menerima sokok, tindakan itu mengingatkan kita dengan kebiasaan Yahudi. Ya, jadi ini dalam artian zaman sekarang perbuatan yang memang lumrah di kalangan mereka. Dari tokoh agamanya, dari orang biasanya, itu hal yang wajar menurut mereka. Allah Jalla wa'ala menegaskan
tentang hal ini dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 42 ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Sama'una lil kadhibi, akaluna lisuhti." Mereka suka mendengarkan kedustaan dan suka makan harta suhud. Ya. Imam Abul Fidin Katsir ketika menjelaskan maksud dari tafsir ayat ini, beliau mengatakan, "Sama'una lil kadhibi." Mereka suka mendengarkan kedustaan, ai yastajibuna lahu, munfa'iluna anhu. Jadi kata Al-Imam Abul Fidin Katsir, maksudnya mereka menerima berita dusta dan suka membuat kedustaan. Jadi kalau ada kabar dusta itu senang, ya. Plus sukanya buat kedustaan. Itu cirinya orang-orang Yahudi. Orang-orang yang suka nyebar hoax, ya, hati-hati, itu tradisi Yahudi ya. Kalau sudah tahu ya jangan disebar. Kalau sudah tahu ya apa jam? Kualifikasi ya. Maka jangan gegabah, jangan gegabah. Akaluna lisuhti ai al-haram, maksudnya mereka suka memakan barang-barang yang haram, harta yang haram. Wa huwa rishwatu kama qalahu Ibnu Mas'ud wa ghairu wahidin. Kata apa nama sahabat Ibnu Mas'ud, maksudnya riswah. Ya. Maksudnya riswah. Jadi memakan harta yang haram maksudnya ya riswah, sokok. Suka disokoknya masanya. Suka nyogok, suka menerima sokokan. Ini yang menunjukkan bahwa tradisi mereka ya seperti ini ya. Dasar orang-orang Yahudi. Keberadaan para aparat, pejabat dan pemuka masyarakat yang doyan sokok sudah dipahami oleh semua masyarakat Yahudi. Sehingga ketika terjadi sengketa, orang Yahudi yang merasa di posisi yang benar, dia tidak mau untuk menyelesaikan sengketa itu ke hakim Yahudi, karena mereka sudah paham. Yahudi suka seperti itu, suka nyokok. Sehingga fitrah mereka ketika bersengketa sama-sama Yahudi misalkan, yang dia merasa di pihak yang benar, nggak mau ya, mengadukan perkaranya di hakim Yahudi, karena mereka ya suka terima sokok, nggak mau. Fitrah mereka mengakui jemaah, mengakui. Tetapi mereka lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa itu di hadapan Nabi SAW. Ya. Meskipun dia sendiri sangat membenci Nabi Muhammad SAW, karena dia tahu Nabi Muhammad akan memutuskan sengketa dengan adil dan tidak menerima sokok. Ya. Mereka paham betul. Makanya kenapa orang yang dikatakan makdub? Makdub itu artinya apa? Murkai. Kenapa jemaah? Mereka punya ilmu tapi disembunyikan. Jadi orang Yahudi tahu persis Nabi itu siapa, tahu. Bahkan tahunya mereka tentang Rasulullah itu seperti tahunya mereka dengan anaknya sendiri. Kira-kira jemaah, ada tidak orang tua yang nggak tahu anaknya? Siapa sih kamu? Gak mungkin jemaah. Ya kecuali sudah linglung ya, itu beda. Ya. Jadi tahu persis. Tetapi ternyata jemaah justru mereka orang-orang yang pertama kali mengingkari Rasulullah. Bahkan sebelum Nabi diutus mereka sudah nunggu di Madinah. Ternyata ketika yang diutus bukan dari kalangan mereka, langsung mendustakan. Dan itu ciri Yahudi, ya, ciri orang-orang Yahudi. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau meriwayatkan atau membawakan riwayat ini dari Asy-Sya'bi, bahwa dulu di Madinah ada orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, yang bersengketa dengan Yahudi.
si Yahudi meminta agar sengketa ini diselesaikan di hadapan Nabi. Jadi Yahudi minta perkaranya diselesaikan di hadapan Nabi. Karena dia merasa benar, ya, dia merasa benar. Ya. Namun si munafik ini menolak, nggak mau permintaan Yahudi tersebut. Karena dia tahu Nabi tidak menerima riswah. Ya. Asy-Syafi'i mengatakan, "Fastalaha an yatahakama ila kahinin min Juhainah." Fa anzalallahu 'azza wa jalla fihi hadhil ayat. Lalu mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di hadapan seorang dukun dari Juhainah karena enggak sepakat, ya. Tidak sepakat, akhirnya ya sudah ke dukun saja. Ya, akhirnya turunlah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut faqad, ya, wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida." Alam tara ilal ladzina yaz'umun, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum ya, mereka berhakim kepada Tauhid, padahal mereka telah dipintahkan mengingkari Tauhid itu. Ya, Tauhid itu diantara salah satu maknanya dukun, ya. Salah satu makna Tauhid itu dukun. Ini mengatakan setan, ya. Berarti Umar mengatakan setan, Jabir bin Abdullah mengatakan apa? Dukun. Sedangkan Imam Malik mengatakan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu tauhid. Tapi kalau Imam Qayyim mengatakan segala sesuatu yang dilebih-lebihkan dalam masalah yang taati, yang disembah, yang diikuti. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Di sini Allah menyebut dukun, ya, dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Jadi ini contoh, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka sadar betul, ya, bahwasanya tradisi mereka ini suka seperti itu. Sehingga fitrah mereka ketika misalkan punya permasalahan dan dirinya berada di pihak yang benar, nggak mau, ya, khawatir dia tadi disokok, ya, hakimnya disokok. Kemudian masalahnya Yahudi mencoba menyogok sahabat, ya, jadi ini, ya, kurang ajar nih, ada sahabat yang mau disokok. Ada cuplikan sejarah yang unik. Yahudi Khaybar pernah menyogok sahabat Abdullah bin Rawahah. Imam Malik rahimahullahu jalla wa ala meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Muwatta bahwa saat daerah Khaybar, ya, telah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, Nabi SAW mengutus sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu untuk menarik kharaj itu pajak, ya, tepatnya pajak pertanian dari orang-orang Yahudi Khaybar. Setelah ditaksir nilai pajak yang harus mereka setorkan, orang-orang Yahudi itu mengumpulkan berbagai perhiasan milik istri mereka dan menyerahkannya kepada Abdullah bin Rawahah sambil mengatakan, "Hadza laka wa khaffif anna wa tajawaz fil qasmi." Ini untuk Anda dan mohon kurangi kewajiban kami. Sokok, ya, Pak. Ya. Pak, ini urusan jangan dipersulit, ya. Nanti kita ngobrol di kafe, ya. Ini kadang-kadang sering seperti ini, jemaah. Ya. Pak, besok tangan, ya. Langsung disaku amplop. Ini sokok, jemaah. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Melihat situasi ini atau situasi itu, sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, ia pun mengatakan, "Ya ma'syarul yahud, wallahi, wahai
umat Yahudi. Demi Allah, innakum namin abqadi khalqillah. Sungguh, ya, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Tegas, ya. Sahabat tegas. Enggak mentah-mentah, tegas. Kalian itu orang yang paling saya, makhluk Allah yang paling saya benci. Ya. Kalau antum jemaah disogok, Pak, ini 1M ya. Jangan ngomong, gimana jemaah? Bisa nganggur ya berapa bulan jemaah 1M. Sahabat nggak seperti itu jemaah. Ya. Karena mereka itu orang-orang yang memang fisiknya di dunia, tetapi apa? Pikiran sudah akhirat. Sudah akhirat itu para sahabat nggak peduli jemaah. Dunia itu bisa dicari. Ya. Apalagi kita yakin rezeki itu sudah tentukan, sahih. Sahih. Kayak miskin sudah tentukan. Sahih tidak jemaah? Sahih. Terus buat apa bekerja? Saya tentukan. Ya. Jadi tetap kita bekerja. Kenapa? Karena kaya miskin itu sesuatu yang buruk. Kita nggak mau. Tugas kita hanya bekerja. Karena bekerja itu ibadah. Dan tidak boleh bagi kita untuk membenturkan antara syariat dan takdir. Nggak boleh. Tetapi memang ada kabar gembira dari Nabi Kijam. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa? Dia diciptakan. Biasanya ya, kalau orang mungkin diciptakan menjadi calon penghuni surga, dia pun akan mudah untuk melakukan ketaatan. Itu pula orang yang mungkin diciptakan menjadi orang kaya, kerjanya semangat mungkin, walaupun bukan pemastian. Ya, banyak orang yang kerjanya apa? Semangat, ternyata tidak kaya juga. Tapi tetap ketika Anda bekerja, sekali lagi ingat, itu ibadah. Itu ibadah. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, adalah pahala. Ya, hasil dunia itu hanya sampingan. Antum harus semangat. Saya itu lebih ibadah. Menafkahi diri, menafkahi anak istri, orang tua, itu ibadah. Itu ibadah. Maka harus semangat. Yang masih jomblo mau nikah harus semangat. Ya. Mau dikasih pahala lebih banyak, ya. Dikasih tanggungan, harus semangat kerjanya. Iya. Wa madzaka bihamini ala an ahifa alaikum fa amma ma'aradtum min ar-rishwati fa inna suhtun wa inna la naquluha. Akan tetapi kebencianku tidak akan membuatku untuk mendolimi kalian, ya. Dengan menaikkan taksiran kharat melebihi ketentuan syariat, enggak. Sahabat benci dengan Yahudi, tapi tetap kalau memang pajaknya seperti itu, ya seperti itu. Karena di Islam nggak boleh ya, berbuat zalim nggak boleh. Sampai pun mereka misalnya non Muslim nggak boleh dizalimi. Mentang-mentang misalkan jamaah mereka non Muslim, pas jual beli kemudian dibohongi, nggak boleh, tetap nggak boleh. Harus jujur, harus berbuat adil. Adapun perhiasan yang kalian tawarkan adalah riswah, dan itu harta haram, dan kami tidak makan harta haram. Tegas. Ya, sampaikan kalau memang tidak boleh. Jangan apa? Oh, ya mungkin sekarang hari ini saja, nanti besok insya Allah enggak. Ya. Ketagihan akhirnya masalah. Jangan. Dari awal ditolak. Enggak, ini haram, enggak boleh. Mendengar hal ini, para tokoh Yahudi berkata, bihadza qamatis samawatu wal ardu. Jadi fitrah mereka meyakini dengan kejujuran dan keadilan semacam inilah langit dan bumi menjadi tegak. Masya Allah. Di kita jamaah, kalau mau di survei ASN, kira-kira yang bersih itu banyak tidak jamaah? Ini masalah jamaah. Bagaimana urusan umat ini menjadi baik kalau hal-hal buruk saja diprogram? Mereka sepakat yang baik ada, yang baik-baik ada, cuma ya dimusuhi. Bahkan dibuat sistem harus dia ikut, ya, nggak mau tapi apa, datangi kiriman amplopnya. Ini kadang-kadang memang ini masalah jemaah.
lingkungan yang membuat rusak, lingkungan yang membuat rusak. Maka yang kerja di situ ya harus bersabar, tetap berdakwah, ambil yang halal, yang haram ya, hindari, yang haram dihindari. Kemudian masalah hindari pejabat yang doyan riswah, ya, hindari pejabat yang doyan riswah. Mengingat riswah di kalangan ahli kitab, terutama Yahudi, telah menjadi tradisi dan budaya, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menulis surat, ya, surat perintah kepada gubernurnya Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, wala tattahid ahadan minal musyrikina katiban 'alal muslimin fa innahum yakhuduna rishwata fi dinihim wala rishwata fi dinillahi wa bihi nakhudhu. Jangan kamu menunjuk seorang pun di antara orang musyrik sebagai juru tulis untuk aktivitas kaum muslimin, karena mereka mengambil riswah dalam agama mereka, sementara tidak ada riswah dalam agama Allah, dan itulah yang kita anut. Jadi memang harus tegas, ya, harus tegas, ya. Oh, banyak, ya. Terus nama kerja dengan sogok ini banyak, ya. Nggak selesai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka pertanyaan saja, ya. Ya, fadhil jamaah. Untuk memperluas pembahasan kita buka tancap. Baik, alhamdulillah sudah sampai pada sesi tanya jawab kepada jamaah yang pertanyaan dibutuhkan. Yang iman, sebenarnya ada mau pertanyaan itu. Bismillah. Terkait dengan sogok, Anda pernah lihat satu kajian, cuplikan kajian dari Ustaz Khalid, bahwasanya kalau kita ada hak terhadap sesuatu, lalu misalnya gini, kita bikin KTP dan KTP itu udah hak kita, sementara pegawai di oknum pegawai di pemerintah tersebut meminta sejumlah uang untuk syarat KTP itu bisa kita ambil, dan itu bukan sebuah sogokan. Namun bukan apa? Bukan sebuah apa? Bukan sebuah apa? Bukan sebuah sogokan. Jadi gini Ustaz, Anda lihat cuplikan Ustaz kali. Jadi kalau KTP itu udah hak kita mau mengambilnya, sementara oknum pemerintahnya meminta sejumlah uang yang akhirnya kita ikuti, dan itu sebuah keterpaksaan dari kita sehingga tidak masuk kategori sogokan. Namun bagaimana kasusnya jika dalam pembuatan SIM? Pembuatan SIM. Karena SIM itu kita nggak bisa berkata itu hak kita kalau tidak melalui proses pengetesan, baik tes tulis maupun tes praktiknya. Karena di tempat anak sebelumnya yang di Tangerang, mudah-mudahan Semarang sih enggak ya, itu amat sangat minim sekali orang yang melakukan praktik pengetesan tersebut, baik tes tulis maupun tes praktiknya. Jadi Allah alam, tapi anak lebih banyak melihatnya ya tanpa tes gitu, dengan ya harus membayar sejumlah sekian di luar yang seharusnya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu termasuk sogokan? Karena memang
Allah alam sebagian oknum di petugasnya itu ada yang tanda kutip memang lebih mengarahkan ke sana. Ya, atau bahasa lainnya agak dipersulit untuk kita dapat dengan cara yang seharusnya. Nah, paling itu aja pertanyaan Ustaz buat Allah. Nah, ya jamaah sekalian, untuk mengetahui apakah yang tadi dianggap sahih dan tidak, kita harus tahu definisi riswah. Jadi riswah itu memberikan sesuatu untuk membenarkan kebatilan dan membatilkan kebenaran. Jelas. Sesuatu untuk membenarkan kebatilan atau membatilkan kebenaran. Itu namanya riswah. Sehingga kalau misalkan antum memberikan sesuatu tujuannya untuk mengambil hak, boleh tidak jamaah? Boleh. Itu tadi sudah bikin KTP, untuk mengeluarkan KTP-nya dipersulit, kecuali harus nyokok misalkan. Maka sesuatu yang kita berikan dalam rangka untuk mengambil hak yang harusnya saya terima, itu bukan sokok buat saya, buat dia sokok buat dia, tapi yang ngasih bukan sokokan. Kenapa? Karena ingin mengambil hak. Ini harus pahami dulu ya. Yang kedua terkait kasus bikin SIM, kira-kira jamaah itu untuk mengambil hak atau membatilkan kebenaran? Sehingga gini, masih memungkinkan tidak bikin SIM dalam dengan apa? Dengan jujur tes? Mungkin tidak jamaah? Mungkin. Kalau masih mungkin berarti harus temu dulu. Jadi kalau sudah tes lulus, semuanya lulus ya, harusnya dikasih, tapi nggak dikasih ya, kecuali kalau misalkan ngasih uang. Sudah tes dan sudah berhak, harusnya dikasih, tapi karena nggak ngasih akhirnya nggak dikeluarkan. Maka boleh kita ngasih untuk ngambil SIM tadi karena sudah tes. Nah, sehingga artinya kalau nggak tes ya tadi apa jamaah? Iya, riswah, sahih riswah. Ya. Ustaz, tapi kan saya sudah berhak, sudah bisa pakai motor. Tapi ada aturan harus tes. Nah, maka jalani dulu. Ya. Nah, sehingga gini jamaah sekalian, kalau misalkan kondisinya dalam asal istilahnya kita pertemukan antara dua mudorot jamaah. Nggak punya SIM mudorot besar, mau bikin SIM juga tesnya sulit. Sudah berkali-kali nggak jebol-jebol misalkan. Terus gimana jamaah? Dua-duanya mudorot. Nggak punya SIM mudorot ya. Nyokok juga mudorot. Maka kembali kepada kaidah fikih. Apa jamaah? Ahlu akhafud dhorain. Ambil mudorot yang paling ringan. Kalau dalam artian ujian ya, secara jujur nggak memungkinkan, nggak lulus sudah berkali-kali misalkan, ya sudah ya, pokoknya kaidahnya tadi ambil mudorot yang paling ringan. Tapi coba temu dulu dengan cara jujur, tes ya. Barangkali dimudahkan oleh Allah seperti itu. Tapi kalau langsung tanpa tes, ya jelas itu termasuk riswah. Wallahu a'lam. Yang lain sekarang.
Ini bagaimana? Salah satu sebab dinaunginya di padang mahsyar adalah laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Untuk kaitan jika dia melakukan sholat di awal waktu, akan bisa mendapatkan keutamaan seperti di atas. Apa? Salah satu sebab dinaunginya untuk di padang mahsyar adalah laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Iya, terus? Untuk wanita jika dia melakukan sholat di awal waktu, apakah bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana di atas? Di awal waktu maksudnya di masjid? Enggak. Ya jamaah sekalian, hadis yang menjelaskan bahwa sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara salah satunya apa? Apa jamaah sekalian? Wa rajulun qalbuhu mu'annaqun bil masajid. Jadi seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Ini laki-laki jemaah. Bagaimana kalau perempuan? Wal mar'atu qalbuha mu'allaqatun bil masajid. Perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid. Mari suami nanti cuma. Udah nikah. Jadi ini keutamaan untuk laki-laki jemaah. Keutamaan untuk laki-laki. Ya. Tetapi jemaah, apakah perempuan bisa mendapatkan keutamaan dalam artian apa? Seperti laki-laki yang akan mendapatkan naungan? Iya bisa. Kan masih ada amal-amal yang lain. Ya. Apa jemaah? Zikir dalam kondisi sendirian. Kemudian apa lagi? Sedekah rahasia. Ya. Kemudian apa lagi? Hah? Kalau imam jelas. Imam yang adil laki-laki juga. Anak perempuan enggak, ya, tidak diperbolehkan ya. Kemudian apa lagi? Seorang pemuda yang hidup atau tumbuh besar dalam kondisi ibadah kepada Allah. Maka seorang perempuan kalau misalkan dia jaga waktunya, dia jaga istilahnya umurnya untuk ibadah kepada Allah, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Nah, sehingga artinya jaga waktunya, jaga umurnya untuk selalu ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan seperti ini akan mendapatkan naungan. Atau sedekah jemaah. Sedekah. Ya. Karena ada hadis yang mengatakan, dan ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari ya, dari seorang rawi yang namanya Abul Khayyat. Kullu mri'in yaumal qiyamati fi dhilli shadaqatihi atau kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Jadi setiap orang itu akan berada di naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Maksudnya apa? Di hari yang ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dan ini umum, siapa saja yang suka sedekah. Ya. Baik dalam artian sedekah dengan harta yang banyak ataupun sedikit. Ya. Karena memang saya mendapat ya, sedekah yang afdal itu kapan jemaah? Apakah dalam kondisi kaya atau dalam kondisi miskin? Banyak hadis yang mengatakan orang yang kaya kemudian sedekah ini afdal. Ada yang mengatakan miskin yang penuh dengan perjuangan ini afdal. Seperti ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sedekahnya afdal?" Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Nabi mengatakan jahdul mukin. Jahdul mukin itu artinya orang yang mengeluarkan sedekah penuh dengan perjuangan. Artinya pendapatannya lagi minim tapi tetap sedekah. Tetap sedekah seperti itu. Maka Abu Musa al-Asy'ari menceritakan tentang kisah Bani Israil yang pernah saya sampaikan. Ada seorang ahli ibadah yang sudah beribadah selama, kalau nggak salah berapa tahun? 60 sekian ya. 60 atau sekian tahun atau 70 lah sekian. Kemudian ternyata terfitnah oleh seorang perempuan, akhirnya berzina selama kurang lebih 6 hari. 6 atau 7 hari. Nah itu bertobat. Ya. Keluar di tempat ibadahnya, berkelana sampai akhirnya singgah di tempat ibadah yang lain. Berhari-hari nggak makan. Dalam kondisi yang sangat-sangat kelaparan, tiba-tiba datang seorang yang memberikan sedekah sepotong roti.
mau dimakan, kemudian ada 2 pengemis minta bantuan, dimakan nggak jadi, dipotonglah roti tersebut dikasihkan. Kemudian di kisah tersebut dikatakan Allah merintahkan malaikat untuk menimbang apa? Ibadah dia selama kurang lebih tadi 60 atau 70 tahun dengan zina dia selama 6 atau 7 hari. Ternyata jamaah sekalian, ibadah dia yang selama sekian puluh tahun dibandingkan dengan zina dia selama 6-7 hari itu lebih berat. Bayangkan, nggak ada apa-apanya ya. Ibadah dia yang bertahun-tahun dengan zina dia cuma beberapa hari, ini lebih berat. Setelah itu malaikat diperintahkan lagi untuk apa? Menimbang antara zina dia selama 6 hari atau 7 hari dengan sedekah dia dengan sepotong roti. Ternyata sedekah dia lebih berat. Maka ini istilahnya anjuran untuk tetap sedekah dalam kondisi apa? Dalam kondisi keuangan kita minim. Jangan berandai, oh nanti saya ingin sedekah kalau apa? Jadi orang kaya. Iya, jangan masalah kalau kaya. Kalau tidak gimana? Kalau besok meninggal gimana? Jadi selagi kita bisa sedekah 1000 perak, 500 perak sedekah. Sedekah aja, itu penting. Sehingga artinya perempuan bisa mendapatkan keutamaan seperti laki-laki, mendapatkan naungan di kala naungan. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Wallahu a'lam. Tadi saya mendapat bantuan program PIB, program Indonesia Pintar dari partai tertentu. Kemudian dalam program tersebut ada foto kader partainya. Apakah dana bantuan dari partai tersebut termasuk kelompok pusat untuk memilih? Iya. Jadi masalahnya pemberian itu hukum asalnya apa? Dianjurkan. Nabi bersabda, tahabu, saling memberikanlah hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling kita mencintai. Ini hukum asalnya. Tetapi ada hadiah-hadiah yang diharamkan. Contohnya apa? Hadayatul umal, hadiah untuk pegawai yang sudah menerima gaji. Ya. Betul. Hadiah tujuannya apa? Untuk nyogok, itu juga haram. Ya. Maka kalau misalkan dia dikasih kartu pintar ya, apa? Kartu sehat lah seperti itu. Tapi dia embel-embeli, Pak, ini ada kartu ya, bisa dipakai untuk berobat. Tapi jangan lupa nih, tanggal sekian catat, ya, harus pilih saya. Atau misal harus apa? Kampanye. Berarti ini hadiah ada embel-embelnya. Maka jangan, nggak boleh. Antum dikasih hadiah orang, kalau kita tahu yang ngasih itu nanti akan mungkin jangan diterima. Jangan terima, jangan. Karena menghitung itu maksiat. Jangan. Buat apa kita terima hadiah tersebut kemudian setelah itu dilecehkan? Jangan. Jaga harga diri. Tapi kalau cuma-cuma silakan, tidak masalah. Boleh diterima. Tanpa ada embel-embel harus mengkampanyekan, tanpa ada embel-embel apa? Harus nyoblos misalkan. Maka murni hadiah tidak masalah. Boleh. Ya. Cuma masalahnya kalau ada embelnya, ya jangan. Ya, jangan diterima seperti itu, jangan. Ya, wallahu a'lam. Kalau kita diberi uang semacam itu boleh kita terima, tapi tidak kita coblos yang berikut. Gini aja masalahnya. Kalau dari awal dikatakan, Pak, ini saya kasih kartu, ingat syaratnya nyogok. Afan syaratnya apa? Nyoblos kami. Kemudian diterima uangnya, nggak dicoblos, dosa. Bohong ya, Bang. Berbohong. Jadi kalau memang nggak mau ya sudah, jangan. Kalau diterima, ya sama juga, nggak boleh juga ya, Bang. Jadi ya nggak ada solusi kecuali jangan diterima. Kecuali memang cuma-cuma, Pak, ini ada sedikit bantuannya, selesai sudah, nggak ada embel-embel yang lain, nggak masalah, terima. Tapi kalau ada embel-embel maka tidak boleh terima. Tidak boleh diterima seperti itu. Apalagi jamaah sedekah itu ibadah. Ibadah, embel-embelnya apa? Nyoblos. Berarti ini jelas mengarahkan amal ibadah kepada apa jamaah? Jual beli. Ini nggak boleh. Sedekah dirubah menjadi jual beli. Itu nggak bisa. Merusak. Maka diingatkan, Papa sini.
Panjenengan tahu tidak sih ibadah itu nggak boleh imbalan dunia loh. Harus ikhlas karena Allah. Ya. Diingatkan seperti itu. Ini nggak boleh, ini ibadah. Dia mau imbalan dunia, dibiarkan jangan, dakwai. Kalau nggak bisa mendakwai ya sudah, mendingan ditolak seperti itu. Wallahu a'lam. Mau menambahkan apa menambah partai? Baik, selanjutnya upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suap menyuap? Apa? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suap menyuap? Untuk menghindari. Mencegah. Langkah apa saja yang harus dilakukan agar apa? Menghindari sokok menyokok, suap menyuap. Ya. Yang pertama jemaah, kita harus tahu hukumnya. Sok itu haram. Maka perkara yang haram itu wajib ditinggalkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, hendaknya setiap kita tahu bagaimana ancaman bagi orang yang apa jemaah? Nyokok. Nabi bersabda, ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyokok dan disokok tempatnya di neraka. Kalau dia tahu ancamannya, nggak mungkin dia mau melakukan praktek tersebut. Cuma 50.000, bayangkan. Ancamannya neraka. Mendingan kerja. Ya, mendingan kerja. Oh, tapi 50.000 tiap hari. Ini masalah aja masalahnya. Kemudian cari teman-temannya apa jemaah? Nggak mau menerima sokok. Ya. Biar dia bisa memperkuat yang lain, apa namanya, nawari dia, menggoda dia. Tapi kalau dia punya dalam artian teman yang bisa mengokohkan dirinya, dia bisa terhindar. Ya bisa terhindar. Kemudian untuk memperkuat dirinya juga dakwai orang-orang. Serukan maksudnya sokok itu tidak dibolehkan, haram. Karena kalau dia diam, nanti yang didakwai atau diwarnai, sehingga misalkan ada ASN ya, di lingkungannya terkenal seperti itu, dia harus dakwah, harus mewarnai mereka. Ya, walaupun mungkin mereka tidak menerima, minimalnya kalau ada dia takut, ya nggak berani. Itu berarti sudah ada istilahnya hasil, walaupun ya baru sedikit. Ya. Kemudian doa kepada Allah SWT untuk dirinya agar jangan sampai terjerumus dalam praktek tersebut. Doakan yang lain, teman-teman kerjanya, agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menerima sokot atau melakukan sokot seperti itu jemaah. Ya Allah a'lam. Apakah suap termasuk tindak pidana korupsi? Ini masuknya ke pemerintahan. Apakah suap termasuk tindakan korupsi? Wallahu a'lam jemaah. Tanyakan yang ahli. Intinya nggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan. Baik, saya barangkali dari Iman dari sebenarnya. Saya mau nanya ini kan sistem politik ya, ada salah satu capres yang tapinya itu iming-imingnya nanti ke ASN itu gajinya besar. Terus nanti ASN ini memilih capres ini kan, itu bagaimana? Ingin ya Mas Andi? Kembali ke kaidah tentang memilih apa? Pejabat. La tu'til imarata liman sa'ala ilaiha. Jangan kau berikan kepemimpinan kepada orang yang minta. Ini sekarang gini jamaah. Yang ada itu minta-minta atau tidak? Semuanya minta-minta. Berarti kira-kira ada nggak yang termenuhi syaratnya? Dari sini nggak ada jamaah. Nggak ada. Ya. Sehingga gini jamaah. Kalau terkait masalah seperti apa namanya, bagaimana kita memilih atau tidak, maka babnya kita mengambil mudarat yang paling ringan saja. Menurut sebagian para ulama mengatakan boleh untuk ikut mencoblos, tetapi apa? Babnya mengambil mudarat yang paling ringan, seperti itu.
Ini menurut sebagian para ulama. Ya walaupun antum golput pun tidak masalah, memang dari pemerintah kita pun tidak mempermasalahkan kan, seperti itu. Cuma masalah tadi tentang ASN yang di embel-embelnya apa, nanti kalau nyoblos kami kemudian dapat apa gaji naik, ya. Terus gimana jamaah? Ya kembali ke tadi hukum dia memilih itu gimana? Ya. Babnya seperti apa dia? Apa karena mengambil mudarat yang paling ringan? Ya, atau seperti apa? Kembali kepada dirinya seperti itu. Ya, adapun nanti menang dan tidaknya itu kita nggak tahu. Kita tidak tahu seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Nah, makanya apa? Ya, fadhal. Terkait dengan judul tersebut, Yahudi dan Sokop, beritahu asal-asal Yahudi dan para orang yang merupakan Sokopnya di apa namanya berita acara ini termasuk Yahudi. Asal usul maksudnya Yahudi dari mana gitu? Ya. Yahudi itu aja masalahnya sebagaimana yang tadi disinggung di awal. Sebagian ada mengatakan Yahudi itu istilah untuk satu kelompok yang mereka mengingkari atau menentang ajaran Nabi Musa. Itu Yahudi. Ya. Walaupun istilah mereka kadang-kadang suka menyebutnya apa? Israel atau Bani Israel. Israel itu nama lain atau nama gelar dari Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub, senang jamaah. Tapi kalau disebut Yahudi nggak suka. Karena kelompok yang menyimpang, maka sebut Yahudi. Sebutnya Yahudi seperti itu. Ya, walaupun sebagian juga mengatakan apa enggak, ini sudah nama negara. Tapi lebih selamat kalau kita panggil Yahudi. Seperti itu. Adapun bagaimana keturunannya ya jelas dari Nabi Yakub. Ya, silsilah dari Nabi Ibrahim kemudian terus ke bawah nanti dari Yakub. Maka disebut dengan Bani Israel. Seperti itu. Kemudian apakah orang-orang yang sekarang yang suka nyogok kemudian disebut Yahudi? Jawabannya melakukan perbuatan yang mirip dengan orang Yahudi. Sehingga kalau dalam istilah kita disebut tasyabbuh. Tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Dan Nabi beliau bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka. Dan menyerupai orang Yahudi nggak boleh jemaah. Beliau sekarang ya lagi memerangi saudara kita di Palestina. Ya, sehingga tidak boleh kita ya, meniru atau menyerupai tradisi-tradisi mereka seperti itu, nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Saya cukup demikian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.